Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohadat Indonesia, kita akan melanjutkan seri 30 ucapan orang bijak yang dapat ditemukan di dalam Amsal pasal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Nah, kali ini kita sudah mencapai ucapan yang ke-30, yakni ucapan yang terakhir. Nah, jadi ini sudah seri dari seri kita ini yang terakhir ya. Ucapan 30 itu adalah tentang jangan memberontak. Jadi kalau saudara ingat, 30 ucapan orang bijak adalah nasihat-nasihat dari orang bijak untuk bagaimana seorang kecil bisa naik pangkat. Atau yang pertama itu adalah bagaimana bisa masuk ke lingkungan istana, lalu menjadi sebagai seorang pegawai pemula, lalu akhirnya melangkah menjadi seorang manajer, lalu pemimpin, dan istilahnya mulai mendapatkan kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan. Nah, makanya sangat cocok ketika di ucapan ke-30 atau di ucapan yang terakhir, diingatkan untuk terakhir kalinya bahwa apabila engkau sudah memiliki kekuasaan, kekuatan, kekayaan, dan lain sebagainya, janganlah engkau memberontak terhadap sang raja. Karena godaan untuk memberontak itu sangat besar ketika kita sudah ada di posisi yang sangat tinggi atau bahkan udah di posisi yang paling tinggi. Kita lihat ada atasan kita yang ternyata kayaknya nggak sekuat kita, tidak semampu kita, sepertinya kita ingin mengambil posisi atasan tersebut. Nah, itu adalah godaan yang luar biasa, dan di sini kita akan mempelajari tentang takut akan Tuhan. Karena sangat erat kaitannya tentang takut akan Tuhan dengan jangan memberontak. Karena orang yang mengerti takut akan Tuhan akan menghindari pemberontakan. Nah, isu takut akan Tuhan ini juga sangat penting karena kita juga pernah belajar khususnya di pendahuluan ya, di mana di Amsal 1 ayat 7 dikatakan tentang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kita juga sudah belajar bahwa takut akan Tuhan adalah konsep yang selalu diajarkan di akhir dari setiap literatur hikmat di Alkitab. Jadi cocok sekali ketika di 30 ucapan orang bijak ini, ucapan terakhirnya juga adalah tentang takut akan Tuhan. Nah, seperti apakah takut akan Tuhan? Setelah mempelajari 29 ucapan sebelumnya, maka kita bisa mengerti takut akan Tuhan di ucapan yang ke-30. Nah, ini erat kaitannya dengan jangan berontak. Jadi kita mulai saja, kenapa jangan memberontak? Mungkin itu dulu ya. Kita dahului dengan Amsal-Amsal Salomo. Baiklah, Amsal-Amsal Salomo ya. Ada beberapa Amsal yang menyatakan bahaya dari membangkitkan amarah raja. Nah, pemberontakan sudah pasti membangkitkan amarah raja ya. Nah, di sini ada dari 3 ayat, bisa lihat di layar langsung. Ada Amsal 16 ayat 14, 19 ayat 12, dan 20 ayat 2. Jadi saya langsung bacakan saja dari layar ya. Tapi saudara bisa buka Alkitabnya juga nanti untuk mengecek. Di sini dikatakan, kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana raja itu apabila sedang marah terhadap seorang, itu mendatangkan bahaya yang luar biasa ya, bahkan dibilang seperti bentara maut, atau kalau dalam bahasa yang lain dikatakan seperti malaikat maut, karena mendatangkan kematian, seperti raungan singa. Sama ya, singa itu juga menandakan apa? Siap menerkam. Ini betul-betul sangat berbahaya untuk seorang itu membangkitkan amarah raja, karena di sini dikatakan akan membahayakan dirinya. Nah, untuk lebih mengerti tentang ini, kita baca lagi ucapan 30-nya sendiri ya. Kita buka di Amsal pasal 24. Oke, ke slide berikutnya. Jadi ucapan yang ke-30, jangan berontak. Kita baca Amsal pasal 24, ayat 21, ayat 22. Nah, jadi ini ayat 2 ayat akhir dari 30 ucapan orang bijak ya. Di sini dikatakan, "Hai anakku, takutilah Tuhan dan raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka." Luar biasa ya. Jadi dalam satu ucapan ini langsung ditempelkan sosok raja dengan Tuhan. Meskipun di sini masih dibedakan ya, tapi sebenarnya kita tahu bahwa sang raja yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Tapi di sini lagi membedakan antara raja yang di dunia dengan betul raja alam semesta. Jadi takutilah Tuhan dan raja. Jangan memberontak. Karena kalau kita memberontak, kita kira kita mampu. Orang yang memberontak itu kan merasa dirinya mampu untuk menggulingkan atasan atau raja itu kan. Nah, jadi merasa dirinya mampu. Tetapi di sini diingatkan sebenarnya tidak mampu. Karena sang raja
Tuhan tiba-tiba saja bisa mendatangkan bencana ke atas saat memberontak. Nah, disinilah kita belajar mengenai takut akan Tuhan. Nah, kalau apabila ada seorang rakyat kecil, orang rakyat jelata ya, dia takut dia takut terhadap raja, terhadap diktator misalnya. Itu sangat wajar karena dia rakyat kecil, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, dibandingkan raja yang punya pasukan banyak misalnya kan. Dia tidak punya kekayaan, tidak punya kekuasaan, raja memiliki banyak pengikut, kekuasaan, dan kekuatan dan sebagainya. Wajar apabila seorang rakyat kecil itu takut. Tapi kita sudah masuk ucapan 30. Bagaimana apabila seorang itu sudah menjadi panglima besar, sudah menjadi orang yang paling kaya misalnya di dunia, sudah memiliki kekuasaan yang besar. Apakah seorang yang sudah memiliki kekuasaan, kekuatan, harta, kemuliaan yang sangat besar masih takut kepada sang raja atau tidak? Atau justru dia tergoda, saya ini sudah paling tinggi kecuali ada satu lagi yang di atas saya, sang raja. Saya pengen memberontak karena saya ingin menjadi yang paling tinggi." Bisa tergoda seperti itu ya. Tetapi takut akan Tuhan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki segalanya, tapi kita tetap tunduk kepada Tuhan. Nah, atau dalam hal yang praktikal ada terhadap raja ya, sudah menjadi panglima besar, perdana menteri yang punya banyak kekuasaan, tapi tetap tunduk kepada raja. Itulah takut akan raja atau takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Itu ya, jadi cara melihatnya ya. Jadi kalau kita masih rakyat kecil, takut itu wajar. Sudah berkuasa, tetap takut, telah menunjukkan takut yang sejati. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya kita tetap menghormati sang raja? Kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi penting untuk memiliki kerendahan hati. Nah, tadi yang saya katakan sebelumnya, orang rakyat kecil mungkin nggak rendah hati, dia takut kepada raja karena memang takut saja, tidak punya apa-apa. Tetapi kerendahan hati ini khususnya bagi orang yang sudah memiliki kekuasaan, sudah menjadi orang besar, menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Diperlukan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, agar ia tidak memberontak ya. Dia masih merasa dirinya, "Saya sebenarnya orang kecil." Nah, itulah kerendahan hati ya. Jadi tahu diri bahwa meski saya sudah tinggi posisinya, tapi sebenarnya saya tidak ada apa-apanya dibandingkan sang raja, apalagi dibandingkan Tuhan. Nah, jadi ada kaitan yang erat antara kerendahan hati dengan takut akan Tuhan. Di sini kita bisa baca dari Amsal-Amsal Salomo. Jadi dari Amsal 15 ayat 33 dan 22 ayat 4. Di layar juga ada, tapi saya akan bacakan langsung dari Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita, Amsal 15 ayat 33. Dikatakan, "Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan." Jadi strukturnya ini seperti paralel. Jadi di atas dikatakan takut akan Tuhan, lalu di bawah dikatakan dan kerendahan hati. Jadi di sini kita bisa melihat sudah ada kaitan antara kerendahan hati dengan takut akan Tuhan. Nah, tapi ini menjadi lebih jelas lagi ketika kita membaca Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 dikatakan, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Jadi ternyata apa? Takut akan Tuhan dan kerendahan hati itu justru ditempelkan sebelah-sebelahan langsung ya. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Balasannya apa? Atau ganjaran? Di sini dikatakan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, ini luar biasa ya. Yang paling penting akhirnya kehidupan. Nah, jadi jelas sebuah kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu sangat erat kaitannya. Bahkan bisa dikatakan itu hampir sesuatu yang sama. Nah, kita bisa melihat Amsal 9 ayat 10 bahwa kedua-duanya itu adalah permulaan dari hikmat. Nah, kita baca Amsal 9 ayat 10. Di sini saya bacakan ya. "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian." Ya, jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Berarti awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi kita baca ayat yang lain yang mengatakan awal dari hikmat juga adalah kerendahan hati. Nah, ini menunjukkan bahwa kerendahan hati dan takut akan Tuhan sebenarnya adalah satu hal yang sama sebenarnya. Nah, ini kita bisa baca Amsal 11 ayat 2, dikatakan, "Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati." Jadi hikmat itu ada pada orang yang rendah hati dan juga ada pada orang yang takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, kerendahan hati itu seperti apa sih kerendahan hati yang sesungguhnya?
Itu menyadari bahwa diri kita itu meskipun kita tinggi posisinya, kekuasaan yang besar, punya harta yang banyak, tetapi tak menyadari bahwa kita ini sebenarnya hanyalah manusia saja. Nah, itu yang penting, mengingat bahwa kita adalah manusia yang tidak kekal, manusia yang hanya debu. Nah, ini kita pelajari ya di, slide berikutnya. Jadi kita mesti mengerti bahwa manusia itu sebenarnya adalah kesia-siaan hidupnya, kesia-siaan hidup manusia. Kita bisa baca misalnya dari Ayub, kita buka Ayub 5 ayat 7, dikatakan, "Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak." Ya. Tapi saya bacakan juga yang dari terjemahan lain, dari AYT, karena ini saya rasa lebih tepat, bisa dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya juga. Dikatakan apa, ini bisa dilihat di layar, manusia dilahirkan untuk kesusahan. Nah, jadi menyadari bahwa manusia itu sebenarnya cuma dilahirkan untuk kesusahan. Bahkan kita lanjut lagi di Ayub 7 ayat 1. Dikatakan apa lagi tentang manusia? Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Manusia itu adalah sesuatu makhluk yang harus bergumul setiap hari di bumi ini. Jadi takdir manusia itu apa? Dilahirkan untuk kesusahan, harus bergumul di bumi. Kita baca lagi Ayub 14 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Dikatakan apa? Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi ini kata-kata yang diucapkan ini bukan hanya semata-mata kebenaran, tapi mereka yang mengucapkannya adalah mengakui kebenaran itu bahwa dirinya hanya manusia belaka. Apabila kita mengucapkannya, tentu kita tidak akan tinggi hati. Nah, kita baca juga dari Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23. Kita buka Alkitabnya ya. Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 23. Di sini dikatakan apa? Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hati? Apa faedahnya? Sebagian orang merasa, "Oh, ya saya sudah menjadi kaya, saya sudah jadi kuat, saya punya kekuasaan, saya ada posisi tinggi." Merasa itu adalah sesuatu. Tapi di sini diingatkan oleh pengkhotbah, apa faedahnya? Tidak ada. Ayat 23 saya baca, "Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram." Itu pun sia-sia. Inilah kesia-siaan dari hidup manusia ya. Kita baca lagi yang terakhir dari Khotbah pasal 5 ayat 1. Dikatakan apa? Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah pernyataan yang luar biasa ini ya. Sebenarnya ini suatu kebenaran, tapi harus selalu diingat. Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Kita manusianya hanya orang di bumi, bukan di surga. Jadi Allah itu jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi sangat bodoh apabila kita merasa kita sudah menjadi sesuatu, kita sudah menjadi pemimpin besar, memiliki harta, kekuatan, kekayaan, kekuasaan, dan kita berpikir kita adalah seseorang yang luar biasa, dan mulai menyamakan diri seperti dengan Tuhan, itu adalah kebodohan yang luar biasa. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah debu. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab mengatakan demikian. Tentu Ayub ya pastinya, lalu Abraham pun juga mengatakan demikian. Daud pun juga mengatakan demikian. Banyak yang mengatakan, "Aku ini hanya debu." Makanya ketika di Alkitab kita baca tentang orang berkabung, mereka itu menaruh debu di atas kepalanya. Karena itu untuk mengingatkan bahwa, ya saya ini sebenarnya hanyalah debu. Nah, itu luar biasa ya. Jadi salah kalau kita mulai menganggap diri kita adalah sesuatu yang sangat tinggi. Ketika kita mulai ada di posisi yang tinggi. Karena masih jauh dari Tuhan. Nah, ini kita dapat pelajari berikutnya lagi. Jadi, menyamakan diri dengan Tuhan adalah suatu kebodohan ya. Sebab tinggi hati itu mendahului kehancuran. Jadi banyak sekali orang di dunia ini ketika dia mulai memiliki kekuasaan, dia mulai merasa dirinya seperti Tuhan. Ini sudah banyak terjadi di dalam sejarah. Diktator-diktator itu menamakan dirinya Tuhan. Jadi bukan cuma zaman dulu ya, ketika kaisar, raja menganggap dirinya Tuhan.
memang udah banyak ceritanya, tapi zaman yang modern ini masih banyak orang yang sudah mencapai posisi tinggi dan merasa dirinya itu sama dengan Tuhan, seperti layak disembah. Ini masih ada di negara-negara totalitarian. Nah, tapi di sini diingatkan oleh Amsal bahwa tinggi hati itu mendahului kehancuran. Kita buka Amsal pasal 21 ayat 4, 16 ayat 5, 16 ayat 18, dan 18 ayat 12. Karena ini dari 4 ayat sekaligus, saya langsung bacakan saja dari layar. Karena ini sudah dirangkaikan, dia langsung nyambung. Di sini katakan, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Kencongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Luar biasa ya. Jadi katakan singkat cerita bahwa congkak tinggi hati itu adalah dosa, kekejian di mata Tuhan, dan ujung-ujungnya akan binasa. Sebaliknya orang yang rendah hati itu justru akan mendapatkan kehormatan. Dan luar biasa ya. Jadi jangan sekali-sekali kita menyamakan diri dengan Tuhan, karena itu akan mendahului kehancuran. Dan ini sudah kita bisa lihat dalam banyak kisah. Saya ambil beberapa kisah yang paling utama ya, khususnya di Alkitab dan dalam sejarah dunia. Kita buka tentang kejatuhan manusia di Kejadian 3 ayat 5. Di Kejadian 3 sebenarnya ceritanya, tapi saya cuma membaca ayat 5 saja ya. Bahwa manusia itu ketika mereka melanggar berdosa terhadap Tuhan, motivasinya adalah untuk menyamai Tuhan. Jadi pelanggaran itu adalah pemberontakan. Dosa itu adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Nah, kita baca Kejadian 3 ayat 5. Di sini ketika ular menggoda Hawa untuk memakan buah, melanggar perintah Tuhan. Dikatakan seperti ini oleh ular. Tetapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi manusia saat itu digoda, makanlah buah ini. Karena kalau kamu makan buah ini yang sedang terlarang, kamu akan bisa menjadi seperti Tuhan. Luar biasa. Karena perkataan iblis atau perkataan ular inilah akhirnya Hawa tergoda untuk melanggar hukum Allah. Karena Hawa ingin menjadi seperti Tuhan. Nah, bukan cuma Hawa ya, Hawa dan Adam kedua yang makan kan. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa karena tergoda untuk menjadi seperti Allah. Luar biasa ya. Padahal mereka posisinya sudah ada di posisi yang tertinggi. Mereka itu adalah pemerintah di bumi, penguasa di bumi yang paling tinggi. Tetapi karena mereka ingin lebih tinggi daripada posisi yang sudah diberikan, justru disitulah ketika mereka justru jatuh. Dan seharusnya dibinasakan, tapi mendapatkan kasih sayang Tuhan ya. Karena ada penipuan juga di situ oleh Lucifer, oleh iblis. Nah, tapi tentang Lucifer sendiri juga hal yang sama. Kita bisa baca dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 tentang kejatuhan setan. Bahwa apa? Bahwa ternyata setan itu juga jatuh karena ingin menyamai Tuhan. Ini luar biasa. Kita baca Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Nah, buka Alkitab ya. Di sini dikatakan apa? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Atau kalau misalnya dari bahasa King James, hai Lucifer ya. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, hendak menyamai Tuhan. Jadi setan itu sebenarnya awalnya adalah apa? Pemimpin malaikat sebenarnya. Jadi sudah mendapatkan posisi yang paling tinggi mungkin ya di antara semua malaikat. Tapi ketika ia ingin lebih tinggi lagi, ingin menyamai yang maha tinggi di sini ya, justru disitulah akhirnya ia jatuh. Ya, Yesus mengatakan dia melihat setan itu jatuh dari langit. Nah, luar biasa. Karena ingin menyamai yang tinggi, justru ia malah jatuh. Luar biasa. Ini sudah dijelaskan oleh Amsal tadi yang kita baca ya. Jadi baik Adam, baik manusia, penguasa bumi, maupun Lucifer, pemimpin malaikat, jatuh karena ingin memberontak, menyamai yang mati. Nah, kita baca juga bahkan
kisah Menara Babel. Karena kisah Menara Babel ternyata adalah kisah yang membahas tentang hal ini. Ini adalah miniatur dari kenyataan bahwa siapa yang memberontak, yang main tinggi akan jatuh. Kita buka kisahnya dalam Kejadian pasal 11, tapi kita baca ayat 4 ya. Di sini motivasi membangun menara itu. Kenapa orang-orang yang membangun Menara Babel? Di sini dikatakan apa? Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka ingin membangun satu menara yang puncaknya mencapai langit. Jadi ini adalah suatu menara kesombongan yang ingin mencapai yang maha tinggi. Tapi disitulah ketika orang-orang itu manusia mulai sombong, bukan cuma yang membangun Menara Babel, ya, kita pun, khususnya yang pemimpin-pemimpin yang sudah memiliki kekuasaan, apabila kita mulai sombong, sesungguhnya kita sedang membangun Menara Babel. Dan seketika itu juga, ketika kita membangun menara kesombongan itu, maka menara itu dihancurkan oleh Tuhan. Ya, jadi itulah kebinasaan atau kehancuran bagi orang-orang yang tinggi hati. Ini luar biasa ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita tetap rendah hati? Jadi pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mentaati pemerintahan yang direstui Tuhan. Nah, ini kita bisa baca dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2 ya. Kita buka Alkitab kita. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2. Di sini dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita mesti taat kepada pemerintahan-pemerintahan, karena pemerintahan itu direstui Allah. Mungkin sebagian ada yang pertanyakan ya, karena ada juga diktator jahat yang betul-betul harus kita lawan seperti itu ya, kesannya harus memberontak. Tapi semua itu harus melalui channel-channel yang tepat, melalui jalan yang baik, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi selalu ada caranya ya, apabila ada yang salah. Nah, tapi khususnya untuk zaman sekarang, khususnya lebih banyak orang hidup di negara yang demokrasi. Yang paling tinggi itu bukanlah raja atau presiden atau perdana menteri. Tetapi yang paling tinggi adalah hukum. Itulah negara hukum. Bahkan itu bukan cuma zaman modern. Kita pernah belajar sebelumnya bahwa di Persia, kita bisa baca kisahnya di kisah Esther maupun Daniel, bahwa raja pun harus tunduk kepada hukum. Jadi negara hukum yang paling tinggi itu bukan raja, tetapi hukum. Jadi apabila seorang pemimpin, bahkan sudah menjadi presiden misalnya ya, merasa dirinya lebih tinggi dari hukum, di sanalah terjadi pemberontakan terhadap Allah. Karena banyak sekali orang seperti itu ya, bukan hanya presiden. Banyak orang-orang yang sudah memiliki kekayaan, merasa dirinya itu lebih tinggi dari hukum. Oh, saya tidak perlu lagi menaati aturan-aturan ini. Nanti saya bisa sogok, suap, atau saya ini orang penting. Saya ini jenderal. Lalu merasa dirinya lebih tinggi dari hukum. Disitulah awal dari pemberontakan. Seorang pemimpin yang rendah hati akan mentaati hukum, mengikuti jalur-jalur yang tepat, dan tidak asal memberontak. Ini kita bisa lihat kerendahan hati itu dari kisah Daud. Daud selalu bertanya, siapakah aku? Siapakah aku, Tuhan? Hingga Engkau begitu baik. Nah, ini kita bisa lihat dari dia masih sebelum menjadi raja hingga menjadi raja. Dia masih menyimpan kerendahan hati tersebut. Jadi kita bisa baca kisahnya dalam 1 Samuel 18 ayat 18. Di sini Daud belum menjadi raja, meskipun dia sudah mulai menjadi orang besar. Ya. Karena dia sudah menjadi panglima. Jenderal ya di tentara Saul. Dan dilemparkan ide untuk menikahi anak Saul. Tapi kita lihat kerendahan hati Daud. Kita buka 1 Samuel 18 ayat 18. Di sini dikatakan oleh Daud, 1 Samuel 18 ayat 18 ya. Tapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Jadi ia merasa dirinya tidak pantas untuk menjadi menantu raja. Padahal ia sudah menang perang, memimpin Israel menang lawan Filistin.
tapi ia masih memiliki kerendahan hati. Siapa aku untuk mau menjadi menantu raja? Luar biasa ya. Dan kita bisa belajar dari Daud. Ketika ia telah menjadi raja, ia masih memiliki sikap rendah hati yang sama. Kita buka 2 Samuel 7 ayat 18. Di sini terjadi ketika Tuhan ini memberikan banyak berkat kepada Daud, tapi Daud masih memiliki kerendahan hati. Dikatakan apa? 2 Samuel 7 ayat 18, ketika ia diberikan banyak berkat oleh Tuhan ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Jadi dia masih bertanya, "Siapa aku? Aku ini sebenarnya nggak pantas." Nah, itulah luar biasa dari Daud. Karena kalau ia sombong, dia kan bisa saja langsung dari yang kisah yang pertama ya, dari 1 Samuel 18, dia bisa bilang, "Oh ya, saya ini panglima, pahlawan besar, memimpin Israel dalam kemenangan, saya jadi menantu raja, wajar. Siapakah aku? Nggak usah nanya siapa aku panglima besar." Atau ketika dia menjadi raja, ya, ya wajar aku mendapat berkat Tuhan. Aku sudah berjuang menyelamatkan umat Tuhan dan memenangkan banyak pertempuran. Bisa saja seperti itu kan. Tapi Daud tetap rendah hati, siapakah aku? Baik dia sebelum menjadi raja, sudah menjadi raja, ia masih mengakui bahwa dirinya itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Nah, ini menarik ya. Jadi Daud ini betul-betul mentaati pemerintah. Ini udah pernah kita bahas di sebelumnya, contohnya adalah ketika Saul, ia pun tidak mau mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Ada kesempatan membunuh Saul, ia tidak melakukannya. Karena ia tetap mentaati pemerintahan yang telah dikuduskan oleh Tuhan, pemerintahan yang dari Allah, sehingga ia tidak mau membunuh Saul. Itulah kerendahan hati yang luar biasa. Tidak mau memberontak terhadap pemerintahan yang telah ditetapkan Allah. Seperti itu ya. Karena pemberontakan itu adalah dosa. Yang kita akan belajar. Jadi dosa pemberontakan. Jadi kisah Daud itu yang tidak memberontak pada Saul itu berbanding terbalik dengan anak-anaknya. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya, jadi saya hanya sebut saja. Yaitu pemberontakan Absalom dan juga pemberontakan Adonia. Dua-duanya yang menjadi raja bahkan sebelum Daud itu meninggal. Kalau Absalom langsung memberontak secara ini ya, terang-terangan ya, membawa pasukan ke Yerusalem. Adonia tidak seperti itu, tapi dua-duanya jadikan diri mereka sebagai raja meskipun belum direstui oleh Daud. Dan itu pemberontakan. Dan akhir dari pemberontakan apa dalam kisah itu? Mereka berdua, dua-duanya mati. Itu singkat ceritanya. Nah, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang dosa pemberontakan? Kita buka, ini ada ceritanya dalam Yesaya dan Samuel. Pertama kita ke Yesaya. Yesaya 59, ayat 12 sampai 15. Di sini kita bisa belajar tentang um, dosa pemberontakan. Karena ini yang paling keji menurut Tuhan. Yesaya 59, ayat 12 sampai 15. Ini dikatakan, "Sungguh, dosa pemberontakan kami sangat banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjadi kejahatan? Ia menjadi korban mampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum." Jadi dosa yang utama yang diakui oleh Yesaya adalah dosa orang Israel adalah dosa pemberontakan. Dan ini jahat di mata Tuhan, tidak ada hukum. Jadi pemberontakan yang utama melawan Tuhan adalah dengan melanggar hukum Tuhan. Adalah suatu kejian ya. Itu suatu dosa. Nah, bahkan kita bisa buka dalam 1 Samuel 15 ayat 23 sampai 28. Mungkin ayat 23 dan 28-nya saja. Ini kata-kata Samuel ketika menjelaskan kepada Saul tentang pemberontakan. Di mana waktu itu Saul itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, itu sudah dianggap pemberontakan. 1 Samuel 15 ayat 23 dikatakan, "Sebab pendurhakaan adalah seperti dosa bertenung." Nah, kalau kita cek bahasa Inggris atau bahasa aslinya, sebenarnya ini bukan pendurhakaan, tapi pemberontakan. Jadi seharusnya dibaca seperti ini ya. "Sebab pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim.
karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Ya, luar biasa ya. Jadi pemberontakan itu sesuatu yang sangat keji di mata Tuhan. Dikatakan seperti apa? Seperti dosa bertenung. Seperti apa lagi? Seperti penyembahan berhala. Ini adalah pengkhianatan. Nah, itulah pemberontakan itu adalah pengkhianatan. Singkat cerita sana itu. Dan bagi mereka yang berkhianat tentu apa? Ditolak ya. Maka ia menolak kau sebagai raja. Dan di ayat 28, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi mereka, khususnya pemimpin-pemimpin yang sudah mencapai tingkat yang tinggi, tapi memberontak kepada raja, atau memberontak kepada Tuhan, sangat jelas bahwa mereka akan ditolak, dan posisinya akan dicabut, dan akan diberikan kepada yang lebih baik, yaitu yang ketiga ya. Dalam hal Saul diberikan kepada Daud. Jadi bagi kita yang pemimpin yang sudah berkuasa, jangan kira kekuasaan kita itu kuat. Jangan percayai kekuatan kita sendiri, harus rendah hati. Karena itu bisa dicabut oleh Tuhan dalam seketika saja. Dan yang terakhir, jadi pemberontakan itu bukan hanya cuma dosa ya. Pemberontakan itu juga adalah tanda antikristus. Pemberontakan antikristus ya. Antikristus adalah mereka yang sudah mengakui Tuhan sebagai raja, tetapi akhirnya menolaknya. Jadi antikristus ini bukan orang yang nggak kenal Tuhan terus menganiaya umat Tuhan, tapi mereka yang sudah mengenal Tuhan, tetapi menolaknya. Jadi sudah mengakui Tuhan sebagai raja, tapi akhirnya menolak sang raja. Itu antikristus. Ini kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19 dikatakan apa? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi khususnya di akhir zaman ya. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, jadi berasal dari kita ya. Berarti mereka yang sudah mengakui Tuhan sebagai raja, tetapi akhirnya menolak. Nah, itulah antikristus. Pemberontak. Nah, lebih jelas lagi kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, akhir zaman ya, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yang murtad, durhaka, ini maksudnya pemberontakan ya, manusia pemberontak yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, itu yang antikristus berarti apa? Tadi datang dari kita, dari dalam. Lalu ternyata apa? Yang memberontak, maka disebut durhaka, yang meninggikan diri di atas segala sesuatu, bahkan mau menyamakan Tuhan ya. Di sini katakan apa? Yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Antikristus yang memberontak terhadap Allah. Mereka yang mulai mengaku dirinya adalah Allah sendiri. Yang merasa Allah itu tidak ada. Allah itu adalah ya saya, misalnya ya, seperti itu. Orang-orang yang merasa dirinya yang mampu mengubah dunia, bukan Allah. Dibilang Allah sudah mati. Luar biasa itu. Itulah pemberontak-pemberontak antikristus. Tapi kita harus percaya bahwa pemberontak itu, sang antikristus itu akan binasa. Seperti sudah dikatakan di sini ya, manusia durhaka yang harus binasa. Seperti 2 Tesalonika 2 ayat 3. Nah, kita lebih jelas lagi, kita bisa buka juga Yudas 1 ayat 11. Yudas 1 ayat 11 dikatakan apa? Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, Korah itu yang memberontak terhadap Musa ya. Dia binasa, dan binasa seperti Korah. Korah itu ditelan bumi. Nah, kita buka kisah yang terakhir, bahwa kisah akhir zaman ini, pemberontakan itu akan terjadi seperti akhir zaman Yehuda.
akhir dari kerajaan Yehuda. Kita buka 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai 23. Jadi ini pasal terakhir ya. Ayat 11 sampai 23. Zedekia, raja terakhir Israel ya, berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap kerajaan Nebukadnezar. Jadi kalau tahu ceritanya, sudah dinyatakan oleh Yeremia bahwa kamu ini harus tunduk kepada Nebukadnezar. Tapi di sini apa? Pemberontakan. Di akhir dari suatu kerajaan itu dimulai karena pemberontakan. Jadi Zedekia sebagai raja yang memberontak. Padahal apa? Yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Jadi Zedekia ini sudah bersumpah tidak akan berontak. Sudah bersumpah akan setia, tapi yang berontak. Ia menegarkan tekuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Nama Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang-ulang memberi pesan melalui namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang-ulang memberi pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh taruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan taruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semuanya diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya, dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Jadi semuanya apa? Karena pemberontakan akhirnya dibasmi. Pemberontakannya bukan cuma kepada Nebukadnezar, ya, itu kan cuma dalam bentuk materialnya saja. Tapi dikatakan pemberontakan terhadap Tuhan dan menajiskan umat Tuhan. Sehingga akhirnya mereka apa? Dibinasakan dan dibuang. Padahal Tuhan telah mengirimkan nabi-nabi. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Tapi ada janji yang luar biasa ya. Jadi kalau di kisah ini adalah dari buat 70 tahun. Kisah kita nanti ada banyak perbuatan yang lain. Di sini kita selesaikan saja ceritanya, ayat 22-23. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakannya kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi siapa yang adalah umat Allah, bahkan akan pulang ke rumah Bapa. Umat itu maksudnya apa? Rakyat. Berarti apa? Mengakui bahwa Tuhan adalah sang raja. Jadi siapa yang adalah umatnya? Bukan yang memberontak yang menjadi Tuhan ya, berarti ya. Tapi siapa yang mengakui diri saya adalah umat Tuhan. Saya ini adalah hamba Tuhan. Itulah yang akan diperintahkan untuk pulang ke rumah kita di surga. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi 30 ucapan orang bijak sekali lagi adalah tentang meniti karir ya, dari orang kecil masuk ke kalangan istana, menjadi pegawai pemula ya, jadi manajer, lalu akhirnya menjadi pejabat tinggi, membangun basis kekuatan, market bawahan. Lalu apabila ia sudah kuat, sudah punya kuasa, sekali lagi diingatkan untuk tidak memberontak. Karena ketika sudah di posisi itu dan memberontak, justru kita akan membuat perbuatan antikristus. Janganlah kita menjadi antikristus tersebut yang akan binasa. Tetapi setialah kepada Tuhan, sehingga kita sebagai umatnya dapat pulang ke rumah Bapa. Nah, jadi yang terakhir, seperti biasa, adalah lampiran Amsal Salomo yang dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 30. Sebagian sudah kita baca, tapi bisa di-pause, dibaca di kolom sebelah kiri ya. Itu ayat-ayatnya.
dibaca dan direnungkan. Di situlah kita bisa mengerti takut akan Tuhan yang sejati itu seperti apa. Jadi dengan ini kita telah menyelesaikan seri 30 ucapan orang bijak dan mengerti bagaimana meniti karir di kerajaan Allah. Nanti nanti dipelajari lagi ya, ternyata meniti karirnya ini bukan cuma di dunia, tapi karena di kerajaan Allah. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya dan dalam pelajaran yang lain. Tuhan berkati. Amin.